A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di mana kita masih berada di hari-hari berkabung dan berduka cita atas cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Husain alaihi salam, yang di dalam memperingati kesyahidahannya dan menghadiri majlis kesedihannya membuat kalbu dan jiwa kita mendapatkan cahaya hidayah ilahi, karena pada hakikatnya innal Husain misbahul huda, sesungguhnya Husain adalah pelita hidayah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 20 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Wa ulaika humul faizun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penduduk Syria atau negeri Syam ketika itu, khususnya ibu kota pemerintahannya yaitu Damaskus, sejak mereka memeluk Islam melalui para tentara Khalifah kedua, mereka berada dalam pengaruh pemerintahan Bani Umayyah. Selama setengah abad, Syria terbebas dari pengaruh Imperium Romawi dan berada dalam pengaruh kekuasaan para khalifah, kecuali pengaruh Khalifah Imam Ali alaihissalam. Dalam masa ini Bani Umayyah dengan kelicikannya telah menyebarkan
tradisi dan kebudayaan jahiliyah dengan menggunakan kedok Islam serta menjauhkan kaum muslim dari ajaran Islam sejati. Bani Umayyah juga berusaha keras untuk menjatuhkan kedudukan dan derajat Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mata penduduk Syria. Dan bukti nyata atas usaha keji ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Damaskus terhadap Ahlul Bait atas perintah Bani Umayyah. Di antaranya adalah mereka mengutuk Imam Ali di atas mimbar-mimbar mereka. Jadi pada masa tersebut Muawiyah sebagai penguasa memerintahkan dan mewajibkan setiap khatib di mimbar-mimbarnya untuk melaknat dan mengutuk Imam Ali alaihissalam. Sebagaimana kita senantiasa membaca di dalam doa Arafah, maka doa Arafah Imam Husain alaihissalam kendati pun adalah suatu doa dan munajat kepada sang penguasa mutlak, akan tetapi di dalam baris bait-baitnya terkandung rahasia kebangkitan dan peperangan melawan penguasa kufur dan zalim. Beliau berkata, Tuhan, Engkau mengaruniai lutf dan ihsan kepadaku. Engkau memberikan karunia dan kebaikan kepadaku. Karunia dan kebaikan itu adalah Engkau sedemikian sabar dalam penciptaanku hingga periode gelap jahiliyah lewat. Kemudian sistem Islami berdiri. Barulah ketika itu Engkau mengadakanku. Barulah ketika itu Engkau menciptakanku di dunia dalam sistem pemerintahan Islami, yaitu pemerintahan nubuwah. Yakni Imam Husain alaihissalam bersyukur bahwa beliau tidak diadakan di dunia dalam kondisi zaman jahiliyah dan penguasaan orang-orang kafir. Jika beliau lahir sebelum pemerintahan Islami, tentulah beliau tidak akan dapat memperoleh nikmat tarbiyah dan didikan Islami serta ma'rifat-ma'rifatnya yang tinggi dengan mudah. Akan tetapi substansi ungkapan beliau itu tidak hanya terbatas pada perkara tersebut. Namun perkara yang lebih urgen adalah dorongan pada pembentukan pemerintahan Islami dan upaya untuk tegaknya kembali sistem ilahi. Sebab jika seseorang ingin bersyukur dikarenakan tidak dilahirkan dalam kondisi pemerintahan kufur dan jahiliyah, dia mesti dalam bentuk amaliyahnya berupaya meruntuhkan kekuasaan kufur dan kekuasaan syirik serta mendirikan pemerintahan Islami dan menjaganya. Ini tidak lain karena di bawah pemerintahan kufur dan zalim, kendati pun tidak memustahilkan orang untuk memperoleh ma'rifat ilahi dan akhlak insani, akan tetapi jalannya menjadi sangat sulit dan berat. Sebab atmosfer budaya, sosial,
dan politik masyarakat dikuasai lingkungan jahiliyah, akhlak rendah, dan kekuasaan penindasan. Oleh karena itu, penghulu para syahid Imam Husain alaihissalam bangkit melawan pemerintahan zalim Yazid, supaya masyarakat dan orang-orang akan datang berada dalam pancaran pemerintahan Islam, sehingga mereka akan seperti beliau yang berada dalam lingkupan lutf ilahi, keberkahan daulah hak, dan hidup dalam lindungan pemerintahan Islam serta sinaran pancaran Al-Quran dan ajaran Nabawi. Berasaskan ini, beliau sebelumnya berkata, "Saya bangkit menentang pemerintahan zalim hingga saya menghapus kekufuran dan menciptakan perbaikan pada umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kharajtu litalabil islahi fi ummati jaddi." Beliau kemudian merealisasikan tujuan ini dengan seluruh irfan dan kekesatriaan hingga beliau sampai pada tujuannya di hari Asyura, di hari 10 Muharram, dan ia pun beserta para sahabatnya, para sahabat yang setia, para kekasih-kekasih Tuhan, meneguk manisnya syahadah dan indahnya pertemuan dengan sang kekasih mutlak hak subhanahu wa ta'ala. Perang fisabilillah dan ma'rifat ilahiyah merupakan dua substansi nilai insani yang masing-masing mempunyai keutamaan. Pertanyaannya adalah, dapatkah kedua keutamaan dan kesempurnaan ini bergabung pada diri seseorang? Dengan kata lain, dapatkah seseorang dari satu sisi memiliki hati lembut, pengasih, dan pemaaf, namun di sisi lain juga memiliki jiwa membajak, pemberani, dan pantang menyerah dalam berhadapan dengan kezaliman? Apakah jiwa yang mempunyai dimensi jihad, keberanian, pengorbanan, dan kekuatan perang dapat menjadi ahli doa, berbisik-bisik, bermunajat dengan hak subhanahu wa ta'ala, serta menangis terseduh-seduh? Yang jelas, sejarah telah menampilkan orang-orang yang kehidupannya telah menyatukan kedua keutamaan dan kesempurnaan insani tersebut. Kendati pun kebanyakan orang tidak dapat mempertemukannya, apalagi menyatukannya. Seperti terdapat orang yang senantiasa dalam hidupnya beribadah dan bermunajat, namun ketika mereka diperhadapkan antara bergabung dengan pasukan hak Amirul Mukminin Ali alaihissalam atau pasukan batil Muawiyah, atau diperhadapkan antara memilih menyokong pasukan hak Imam Husain alaihissalam atau pasukan batil Yazid, mereka malah diam dan sama sekali tidak dapat memilih di antara keduanya. Juga terdapat orang yang di medan peperangan pemberani dan kesatria, namun sangat disayangkan karena mereka bukan ahli irfan, bukan ahli ibadah dan munajat, sehingga mereka terkadang salah memilih jalan
atau tidak menghiraukan seruan pemimpin kebenaran. Karena mereka tidak mempunyai ma'rifat terhadap permasalahan pemihakan kepada kebenaran dan hak. Dalam sejarah kita mengenal contoh teladan yang dapat menggabungkan antara irfan dan keberanian dalam berperang di jalan hak subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang arif Yaman, Uwais Al-Qarani. Ia merupakan di antara orang-orang yang dapat menggabungkan antara kedua keutamaan insani ini. Dari sisi ibadah, tatkala malam tiba dia berkata, ini adalah malam ruku. Dia pun semalaman ruku hingga waktu subuh tiba. Terkadang dia juga berkata, ini adalah malam sujud. Dia melewati malam itu dengan sujud hingga subuh tiba. Dalam aspek kesatriaan, dikatakan bahwa dalam keadaan mengenakan pakaian dari wol dan bersenjata dengan 2 pedang, dia hadir dalam perang Siffin. Di hadapan pimpinan kaum arif, Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, ulurkan tanganmu hingga aku membayatmu. Setelah dia membayat Imam Ali alaihissalam, dia berperang dalam pasukan beliau hingga dia meneguk syahadah dan bertemu dengan kekasih mutlak. Tentu tidak diragukan bahwa para keluarga dan sahabat yang menyertai Imam Husain alaihissalam di hari-hari Karbala, di hari-hari di mana mereka berperang bersama beliau, berada di pasukan Imam Husain alaihissalam, berada di jalan hak. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyatukan antara perang hakiki dan irfan hakiki. Mereka bukan tipe orang yang diam dan tidak memenuhi ajakan pemimpin kebenaran. Dan juga bukan tipe orang yang bukan ahli ibadah dan munajat. Mereka dibawa kepemimpinan pemimpin kafilah pecinta ilahi, merindukan syahadah dan pertemuan serta perjamuan dengan sang kekasih mutlak, hak subhanahu wa ta'ala. Tentu orang seperti Arif Uwais Al-Qarani Yamani dan para keluarga serta sahabat-sahabat Imam Husain alaihissalam, mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam makam tinggi dalam hal jihad hakiki dan irfan hakiki. Akan tetapi terdapat orang-orang yang tentunya juga berada dalam barisan ini, yang secara tingkatan dan gradasi berada dalam makam yang lebih rendah daripada mereka. Namun yang urgen bagi kita adalah mengambil langkah yang pasti, bergabung dengan mereka di bawah pimpinan kafilah pecinta kebenaran, di bawah pimpinan kafilah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, di bawah pimpinan kafilah Sayyid Syuhada Imam Husain alaihissalam. Bahwasanya pada peristiwa Asyura, satu persatu sahabat Imam Husain maju di medan perang dan meneguk cawan kelezatan syahadah. Imam Husain satu persatu pun mengangkat kepalanya
membaringkan di pangkuannya, dan mereka berada dalam kondisi ini meneguk kesyahidan. Kendati pun kemudian kepala-kepala tersebut dipisahkan dari badannya, tetapi semuanya dipisahkan dari badannya ketika setelah mendapatkan kesyahidan. Tapi terdapat satu kepala yang terbaring, tidak diangkat, tidak diletakkan di atas pangkuan. Dan itu adalah kepala Al-Husain. Bukan hanya sampai di situ, bahkan kepalanya pun tidak dipisahkan dari badannya ketika setelah mati. Akan tetapi si Durjana memisahkan kepala Al-Husain ketika masih hidup. Dan dengan kondisi yang tragis inilah ia bertemu dengan sang kekasih mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneguk manisnya syahadah. Inilah yang diperlakukan umat setelah wafatnya Rasulullah sekitar 60 tahun wafat. Mereka mengabaikan ayat suci Al-Quran, di mana aku meminta upah dari semua apa yang aku lakukan terhadap kalian di dalam membawa hidayah ilahi. Tidak aku meminta sedikit pun upah, illa mawaddah fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluargaku, kecuali kecintaan kepada ahlul baitku. Ya, inilah yang terjadi di dalam dunia dan masyarakat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Salam atasmu, wahai Al-Husain. Salam atasmu, wahai Ali bin Husain. Salam atasmu, wahai anak-anak Al-Husain. Salam atasmu, wahai sahabat-sahabat Al-Husain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.